di hari pernikahan saya. Seorang perempuan tua menarik lengan saya di lorong sepi. Ia berbisik dengan suara gemetar. Pergi sekarang. Nak, sebelum kamu menandatangani apapun, 10 menit kemudian, saya tahu. Suami dan ibu mertua saya menyimpan satu rahasia yang sudah menelan 3 perempuan sebelum saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kalian suka kisah seperti ini, tekan suka dan langganan dulu, ya. Tulis kota kalian di kolom komentar. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Santika Pradana. Orang memanggil saya Santi. Usia saya 29 tahun. Saya bekerja sebagai notaris dan konsultan pajak di kawasan Menteng, Jakarta. Sudah 5 tahun, saya membuka kantor sendiri. Pekerjaan saya membaca yang tak tertulis di balik sebuah dokumen. Ayah saya, Pak Dharma, dulu seorang pengacara senior. Beliau membesarkan saya sendirian sejak ibu meninggal. Sejak saya kecil, beliau mengajari satu hal. Jangan pernah menandatangani apapun yang belum kamu baca sampai titik terakhir. Saya pikir pelajaran itu hanya soal pekerjaan. Ternyata pelajaran itu yang menyelamatkan hidup saya. Hari itu hujan gerimis turun di kawasan Menteng. Hotel bintang 5 itu dihias seperti istana. Lampu kristal menggantung di langit-langit. Karangan bunga memenuhi setiap sudut. Saya berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya pengantin adat Sunda. Saya merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Hari itu, saya resmi menjadi istri Revin. Revin bukan hanya tampan dan mapan. Ia berasal dari keluarga yang tampak sangat menyayangi saya, terutama ibunya, Bu Linda. Sejak awal perkenalan, perempuan parubaya itu memperlakukan saya seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan konsep pesta semewah ini sebagian besar diatur olehnya. Katanya, ia ingin menantunya tampil paling bersinar. Akad baru saja selesai. Suara sah dari para saksi masih terngiang merdu di telinga saya. Saya menoleh ke pelaminan. Revin sedang berbincang akrab dengan ayah saya. 2 lelaki yang paling saya cintai. Hati saya hangat melihatnya. Revin menoleh. Ia bertanya lembut, "Mau kemana, sayang?" Saya menjawab, "Manja, ke toilet sebentar, mau merapikan riasan." Ia merapikan sedikit kebaya saya, katanya. "Jangan lama-lama, sesi foto keluarga sebentar lagi." Saya mengangguk. Saya menuruni panggung. Gaun ekor panjang saya menyapu lantai marmer. Saya melewati lorong samping menuju ruang rias khusus. Berbeda dengan ballroom yang riuh. Lorong ini sunyi, dingin. Karpet merah marun meredam langkah kaki saya. Entah kenapa, bulu kuduk saya meremang. Rasa bahagia tadi mendadak rusak oleh kesunyian yang ganjil. Namun, saya menepis perasaan itu. Saya pikir ini hanya gugup saat saya berbelok di tikungan dekat area catering. Seorang perempuan tua berseragam pelayan berjalan tergesa dari arah berlawanan. Ia membawa nampan kosong. Kepalanya tertunduk. Jalannya sedikit pincang. Saya menepi untuk memberi jalan. Namun perempuan itu seolah sengaja menabrak bahu saya cukup keras. Saya hampir terjatuh. Nampannya jatuh ke lantai, berdenting nyaring. Saya bukannya marah. Saya membungkuk untuk membantunya. "Ibu tidak apa-apa?" tanya saya. Tiba-tiba, tangan perempuan tua itu mencengkeram lengan saya. Kuat, dingin. Saya meringis. Ia mengangkat wajahnya sedikit. Matanya tidak memancarkan penyesalan, melainkan ketakutan yang luar biasa. Ia menarik saya mendekat. Ia berbisik serak, tepat di telinga saya. "Pergi sekarang, Nak. Bawa keluargamu. Jangan sampai kamu tinggal 1 malam pun di rumah itu." Saya terdiam kaku. Jantung saya seakan berhenti. "Apa maksud ibu?" tanya saya bingung. Perempuan itu tidak menjawab. Ia justru makin panik. Seolah ada yang mengawasi. Ia berbisik lagi, kali ini lebih menekan. "Larilah sebelum terlambat. Mereka bukan keluarga. Mereka pemangsa." Belum sempat saya bertanya, terdengar langkah sepatu hak tinggi mendekat dari ujung lorong. Perempuan tua itu tersentak. Ia melepaskan cengkeramannya, memungut nampannya dengan gemetar. Lalu, hampir berlari, menghilang di balik pintu tangga darurat. Saya berdiri terpaku. Napas saya memburu. Kalimat itu terngiang seperti kaset rusak. Mereka pemangsa. Dari ujung lorong,
Bu Linda muncul. Senyumnya manis seperti biasa. Santi, sayang, kok di sini? Tamu sudah menunggu, katanya. Saya tersenyum kaku. Iya, Bu. Tadi ada pelayan yang jatuh. Mata Bu Linda menyipit sedikit. Hanya sepersekian detik. Lalu, ia tersenyum lagi. Pelayan ceroboh. Nanti Ibu tegur. Ayo, kembali ke pelaminan. Ia menggandeng tangan saya. Genggamannya hangat. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya, saya merasa genggaman itu seperti borgol. Saya kembali ke pelaminan. Saya tersenyum untuk kamera. Tapi di dalam kepala saya, satu pertanyaan terus berputar. Siapa perempuan tua tadi? Dan kenapa ia begitu takut? Saat itu saya belum tahu. Pernikahan yang tampak seperti dongeng ini sebenarnya adalah jebakan yang dirancang bertahun-tahun. Dan satu-satunya alasan saya selamat adalah karena saya seorang notaris yang tidak pernah menandatangani apapun tanpa membacanya. Mari saya ceritakan dari awal. Saya mengenal Revin 2 tahun lalu di sebuah seminar perpajakan. Ia mengaku sebagai pengusaha properti. Sopan, sabar, selalu mendengarkan. Berbeda dengan lelaki lain yang langsung terganggu begitu tahu penghasilan saya lebih besar. Saya seorang notaris yang mandiri secara finansial. Saya punya kantor sendiri, rumah sendiri di kawasan Bintaro. Dan satu hal lagi, saya pewaris tunggal harta peninggalan ibu saya. Sebidang tanah dan deposito senilai hampir 10 miliar rupiah yang dikelola dalam sebuah dana perwalian sampai saya menikah. Dulu saya pikir harta itu tidak penting dalam sebuah hubungan. Sekarang saya tahu, justru harta itulah yang membuat saya diincar. Revin tidak pernah membahas uang. Itu yang membuat saya percaya. Ia selalu berkata, "Aku sudah cukup, aku hanya butuh kamu." Padahal, ia tahu persis berapa nilai dana perwalian saya. Ia bahkan tahu tanggal pencairannya. Ibu Revin, Bu Linda, lebih lihai lagi. Ia tidak pernah meminta apapun. Ia memberi. Ia mengirim makanan ke kantor saya. Ia memuji masakan saya yang sebenarnya biasa saja. Ia memeluk saya dan berkata, "Ibu tidak punya anak perempuan. Kamu seperti pengganti saya yang tumbuh tanpa ibu." Langsung luluh. Saya tidak punya pertahanan terhadap kasih sayang seorang ibu. Itulah celah saya. Dan mereka tahu persis di mana celah itu. Ayah saya satu-satunya yang ragu. Pak Dharma adalah pengacara veteran. Beliau terbiasa membaca manusia seperti membaca berkas perkara. Saat saya kenalkan Revin, beliau tersenyum sopan. Tapi malam itu, beliau berkata pelan, "Nak, keluarga yang terlalu cepat menyayangi orang asing biasanya menyayangi sesuatu yang ada pada orang itu, bukan orangnya." Saya tersinggung waktu itu. Saya pikir ayah hanya tidak mau melepas saya. Tapi ayah saya bukan tipe yang memaksa. Beliau hanya berkata satu hal lagi. "Kalau kamu tetap mau menikah, biar tim hukum ayah yang urus dokumennya. Anggap saja hadiah dari ayah." Saya setuju. Sekedar untuk menyenangkannya. Saya tidak tahu, persetujuan kecil itu kelak menjadi tameng yang menyelamatkan nyawa saya. 3 bulan sebelum pernikahan, retakan pertama muncul. Tapi waktu itu, saya menutup mata. Suatu sore, Bu Linda mengajak saya minum teh di rumahnya. Rumah keluarga Revin ada di kawasan Pondok Indah. Besar, megah. Tapi entah kenapa terasa dingin, seperti museum yang indah, namun tak berpenghuni jiwa. Di ruang tamu, Bu Linda menggenggam tangan saya. "Santi, Ibu mau bicara dari hati ke hati," katanya manis. "Setelah menikah nanti, kalian tinggal di sini saja. Rumah ini terlalu besar untuk ibu sendiri." Saya tersenyum. "Terima kasih, Bu. Tapi saya sudah punya rumah di Bintaro." Senyum Bu Linda tidak goyah. "Rumah Bintaro itu kecil, sayang. Lagi pula, sebagai istri, sudah selayaknya kamu ikut suami." "Oh iya, Ibu sedang merintis usaha keluarga. Bisnis properti akan jauh lebih baik kalau aset kalian disatukan dalam satu nama, biar pengelolaannya rapi. Keluarga itu harus saling percaya, kan?" Di situ, naluri saya bergerak. Sebagai notaris, saya tahu satu hal. Saat seseorang menyebut kata percaya,
untuk meminta tanda tangan. Justru disitulah kepercayaan paling rentan disalahgunakan. Saya menjawab, hati-hati soal aset. Nanti saja kita bicarakan. Bu, setelah menikah, wajah Bu Linda sekejap mengeras. Hanya sekejap. Lalu, ia tertawa kecil. Tentu. Ibu cuma mau yang terbaik untuk kalian. Tapi, saya melihatnya, kilatan di matanya. Bukan kasih sayang, melainkan perhitungan. Malam itu, saya pulang dengan perasaan tak nyaman. Saya mencoba menghubungi Revin. Saya bilang, ibunya menyinggung soal menyatukan aset. Revin tertawa di telepon. Ibu memang begitu. Suka praktis. Jangan dipikirkan. Sayang, aset kamu, ya tetap punya kamu. Saya percaya. Saya ingin percaya. Tapi malam itu, saya sulit tidur. Saya menulis ulang setiap kejadian kecil di buku catatan saya. Ajakan menyatukan aset. Pertanyaan tentang dana perwalian. Tatapan dingin Bu Linda yang muncul sekejap. Saat saya menuliskannya berurutan, polanya mulai terlihat. Mereka tidak pernah meminta secara langsung. Mereka selalu membungkus permintaan itu dengan kata keluarga, percaya, dan sayang. Keesokan harinya, saya mencoba membicarakannya lagi dengan Revin. Saya berkata, sayang, aku merasa ibumu agak terlalu fokus soal harta. Aku jadi tidak nyaman. Reaksi Revin membuat saya terkejut. Wajahnya berubah. Kamu jangan suka berpikir negatif tentang ibuku, Santi, katanya. Nadanya tajam. Ibu sudah menganggapmu anak sendiri. Kamu malah curiga. Kamu ini kenapa? Apa karena kamu merasa lebih kaya, jadi memandang rendah keluargaku? Saya tertegun. Dalam sekejap, ia membalikan keadaan. Saya yang merasa terancam, justru dibuat merasa bersalah. Itulah gaslighting, membuat korban meragukan akal sehatnya sendiri. Saya tahu istilahnya, tapi mengetahuinya tidak membuat saya kebal terhadap rasa sakitnya. Saya meminta maaf malam itu. Bodohnya saya. Saya meminta maaf kepada orang yang sedang menjebak saya. Tapi, diam-diam di buku catatan saya menambahkan satu baris. Saat aku menyuarakan keraguan, ia tidak menjelaskan. Ia menyerang. Orang yang bersih tidak perlu menyerang. Sejak itu, saya berhenti membicarakan kecurigaan saya dengan Revin. Saya menyimpannya. Saya mengamati. Saya mencatat. Dan saya mulai bersiap untuk kemungkinan terburuk. Tapi keesokan paginya, Revin datang ke kantor saya. Ia membawa setumpuk map, katanya. Itu dokumen administrasi pernikahan. Tinggal tanda tangan. Biar besok bisa diproses, ujarnya santai. Saya membuka map pertama, surat keterangan biasa. Map kedua, juga biasa. Tapi di map ketiga, saya berhenti. Itu bukan dokumen pernikahan. Itu surat kuasa. Surat kuasa yang memberikan Revin hak penuh untuk mengelola seluruh rekening dan aset saya. Jantung saya berdebar, tapi wajah saya tetap tenang. Bertahun-tahun jadi notaris mengajari saya satu hal. Jangan pernah tunjukkan kalau kamu sudah mengerti permainannya. Saya tersenyum dan berkata, sayang, ini surat kuasa pengelolaan aset, bukan dokumen nikah. Kok bisa terselip ya? Revin terdiam sepersekian detik. Lalu, ia tertawa. Oh, masa? Mungkin tercampur dari berkas usaha ibu. Maaf, ya. Itu nanti saja. Ia mengambil map ketiga itu. Tapi saya melihat jarinya sedikit gemetar. Dan saya tahu, itu bukan kecelakaan. Itu uji coba. Mereka sedang menguji seberapa teliti saya membaca. Sejak hari itu, saya mulai menyimpan setiap dokumen yang mereka berikan. Saya memotret, saya mencatat tanggal. Saya tidak tahu untuk apa. Naluri saja. Naluri seorang notaris yang sudah terlalu sering melihat orang kehilangan segalanya hanya karena satu tanda tangan ceroboh. Saya juga mulai memperhatikan Dinda, adik perempuan Revin. Usianya 30 tahun. Cantik. Ramah di permukaan. Tapi matanya selalu menghitung. Dinda yang paling sering datang membawa berkas. Dinda yang selalu berkata, Mbak, ini tinggal teken aja, gak usah dibaca. Kan udah kekeluargaan. Kalimat itu
nggak usah dibaca. Itulah kalimat yang membuat ribuan orang kehilangan rumahnya. Saya tahu, karena saya sudah melihat akibatnya di kantor saya ratusan kali. Saya mulai curiga, tapi saya belum punya bukti dan saya masih mencintai Revin. Atau setidaknya, saya mencintai gambaran Revin yang ia tunjukkan pada saya. Lalu, 2 minggu sebelum pernikahan, saya menemukan sesuatu yang membuat darah saya membeku. Sebagai notaris, saya punya akses untuk memeriksa legalitas sebuah badan usaha. Saya penasaran dengan bisnis properti keluarga yang sering disebut Bu Linda. Maka, diam-diam saya menelusurinya. Hasilnya membuat saya terduduk. Perusahaan itu memang ada di atas kertas, tapi tidak punya satupun proyek nyata. Tidak punya aset. Yang ada hanya daftar panjang transaksi masuk dan keluar. Uang masuk dari rekening pribadi beberapa perempuan. Lalu menghilang. Saya mencatat nama-nama itu. 3 nama perempuan dan 1 nama membuat saya tertegun. Tatiana. Perempuan bernama Tatiana pernah mentransfer 2 miliar rupiah ke perusahaan itu. Lalu, dalam laporan berikutnya, rekeningnya kosong, 0. Siapa Tatiana? Saya tidak tahu. Tapi nama itu menempel di kepala saya. Malam itu, saya hampir membatalkan pernikahan. Tapi saya ragu. Bagaimana kalau saya salah? Bagaimana kalau itu hanya bisnis yang gagal? Cinta membuat saya menemukan 1000 alasan untuk membela orang yang seharusnya saya curigai. Saya memutuskan satu hal. Saya tidak akan membatalkan pernikahan. Tapi saya akan melindungi diri. Saya menelpon ayah saya. Saya bilang, ya, soal tim hukum yang ayah tawarkan dulu. Saya terima. Tolong urus dokumennya. Dan ya, buat seteliti mungkin. Ayah saya diam sebentar di ujung telepon. Lalu beliau berkata pelan, akhirnya kamu mendengarkan ayah. Tenang, ayah akan siapkan tameng yang tidak mereka lihat datang. Saya tidak tahu apa maksudnya, tapi saya percaya pada ayah saya. Itu keputusan terbaik dalam hidup saya. Hari-hari menjelang pernikahan, tekanan semakin terasa. Suatu malam, Revin pulang dengan wajah murung. Ia memeluk saya dan berkata lirih, sayang, aku malu bilang ini. Usaha keluargaku sedang kesulitan. Ada utang yang harus dibayar minggu ini. Aku butuh bantuanmu. Cuma sementara. Saya bertanya, berapa? Ia menyebut angka 500 juta rupiah. Ia bilang, kamu kan punya rumah di Bintaro. Bisa dijaminkan dulu. Setelah usaha pulih, langsung aku kembalikan. Di situ, topengnya mulai retak. Lelaki yang dulu berkata, aku sudah cukup. Kini meminta saya menggadaikan rumah saya. Tapi saya tidak melawan. Saya hanya berkata lembut. Aku bantu pikirkan. Ya, sayang. Saya tidak mengiyakan. Saya juga tidak menolak. Saya menggantungnya. Karena saya tahu selama saya belum menandatangani apapun, saya masih aman. Revin tersenyum lega. Ia pikir saya sudah luluh. Padahal saya sedang mengamati seberapa jauh ia berani melangkah. Beberapa hari kemudian, giliran Bu Linda yang datang. Kali ini ia membawa kotak beludru. Di dalamnya perhiasan emas. Santi, ini untuk seserahan, katanya manis. Oh iya, ibu dengar kamu mewarisi emas batangan dari almarhumah ibumu, ya? Bagaimana kalau kita satukan untuk modal usaha keluarga? Hitung-hitung investasi. Nanti untungnya buat kalian juga. Emas peninggalan ibu saya. Satu-satunya benda yang masih menyimpan aroma tangan ibu saya. Dan perempuan ini memintanya dengan senyum. Seolah meminta sepiring kue. Saya menahan napas. Saya menjawab, itu peninggalan ibu saya, Bu. Saya simpan untuk kenangan. Wajah Bu Linda berubah. Senyumnya hilang. Kenangan tidak bisa dimakan. Santi, katanya dingin. Di keluarga ini, kita berbagi. Atau kamu pikir kamu lebih tinggi dari kami? Itu pertama kalinya ia menunjukkan wajah aslinya. Saya hanya tersenyum dan diam. Tapi malam itu, saya memindahkan emas ibu saya ke brankas bank, jauh dari jangkauan siapapun. Esoknya, Dinda menelepon. Nada bicaranya sudah berbeda, tajam. Mbak Santi, ibu kecewa. Loh, Mbak kok hitung-hitungan banget sama keluarga sendiri?
Kita ini mau jadi satu keluarga. Masa harta aja diributin? Saya menjawab, tenang. Dinda, saya hanya menjaga apa yang dititipkan ibu saya. Itu bukan hitung-hitungan, itu tanggung jawab. Dinda mendengus. Ya udah. Nanti Mbak nyesel sendiri. Lalu ia menutup telepon. Ancaman itu samar, tapi saya menangkapnya. Mereka mulai tidak sabar. Dan orang yang tidak sabar Biasanya akan ceroboh. Beberapa hari kemudian, saya diundang ke acara arisan keluarga besar Revin. Saya datang dengan niat baik. Tapi, acara itu ternyata jebakan kecil yang lain. Di tengah para tante dan Om Revin, Bu Linda tiba-tiba berkata lantang, "Santi ini calon menantu ibu yang istimewa." Loh, sayang, agak perhitungan orangnya. Ibu sampai heran. Masa sama keluarga sendiri, masih hitung-hitungan harta. Semua mata menoleh ke saya. Wajah mereka berubah. Tadinya ramah, kini menghakimi. Seorang tante berbisik cukup keras. Aduh, zaman sekarang menantu kok matre? Ya, saya merasa wajah saya memanas. Inilah cara mereka. Mempermalukan saya di depan banyak orang, agar saya merasa bersalah. Agar saya, demi menjaga nama baik, akhirnya menyerahkan apapun yang mereka minta. Itu taktik tekanan sosial, klasik, dan saya tahu persis cara kerjanya. Saya tidak membantah. Saya hanya tersenyum dan berkata tenang, "Ibu benar. Saya memang teliti, karena ibu saya dulu berpesan, harta yang dititipkan harus dijaga. Bukan dibagi-bagi sembarangan." Saya yakin ibu, sebagai pengusaha, pasti setuju soal pentingnya kehati-hatian, kan? Bu Linda terdiam. Ia tidak bisa membantah tanpa membuka kedoknya sendiri. Skor pertama untuk saya. Tapi saya tahu ia tidak akan berhenti. Esoknya, mereka berganti taktik. Mereka berhenti menekan dan mulai memasukkan. Tapi sebelum itu, ada satu makan malam yang tidak akan saya lupakan. Bu Linda mengundang saya dan ayah saya ke restoran mahal di kawasan Kuningan. Katanya, untuk mempererat hubungan dua keluarga. Di meja makan, suasananya hangat di permukaan, tapi di bawahnya ada arus yang dingin. Di sela obrolan, Bu Linda bertanya santai, "Santi, dana perwalian dari almarhumah ibumu itu cair kapan?" Ya, setelah akad, kan? Saya merasakan ayah saya menegang di samping saya. Saya menjawab, "Temang, iya. Bu, tapi pengelolaannya tetap di bawah pengawasan ayah saya, sesuai wasiat almarhumah." Senyum Bu Linda sedikit memudar. Oh, bukankah setelah menikah, sebaiknya suami yang mengelola, biar Revin yang mengembangkannya? Ayah saya meletakkan sendoknya dengan tenang, dengan wibawa seorang pengacara. Beliau berkata, "Bu Linda, dana itu diatur oleh sebuah perjanjian perwalian yang sangat ketat. Tidak bisa dipindah tangankan begitu saja. Bahkan oleh suami sekalipun. Itu untuk melindungi Santi, saya yakin. Sebagai keluarga yang baik, ibu pasti senang mendengar Santi terlindungi, kan?" Kalimat ayah saya seperti pisau yang dibungkus beludru. Halus, tapi tajam. Bu Linda terdiam. Revin menunduk. Untuk pertama kalinya, saya melihat mereka kehilangan kendali atas percakapan. Tapi di balik kekalahan kecil itu, saya melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Saat Bu Linda mendengar, dana itu tidak bisa diambil dengan mudah. Matanya tidak menunjukkan kekecewaan biasa. Matanya menunjukkan tekad. Tekad untuk mencari cara lain. Cara yang lebih kasar. Malam itu, di mobil, ayah saya berkata pelan, "Nak, mereka tidak akan berhenti di kata-kata manis lagi. Mulai sekarang, mereka akan mencoba dokumen. Bersiaplah." Beliau benar. 2 hari kemudian, Dinda datang ke kantor saya tanpa janji. Ia membawa sekotak kue dan senyum yang dibuat-buat. "Mbak Santi, aku minta maaf. Ya, soal telepon kemarin," katanya manis. "Aku cuma sayang sama keluarga. Oh iya, ini ada satu berkas dari ibu. Soal pemberkatan nanti. Tinggal teken di bagian bawah aja. Nggak usah dibaca. Ribet. Nanti telat." Saya menerima berkas itu. Saya membukanya pelan di depan Dinda. Sengaja. Halaman demi halaman,
Saya baca dengan teliti. Wajah Dinda mulai gelisah. Mbak, gak usah dibaca semua. Kelamaan, katanya. Saya tersenyum. Saya notaris. Dinda, membaca dokumen itu pekerjaan saya. Justru aneh kalau saya tidak membacanya. Di halaman keempat, saya menemukannya. Sebuah pasal yang diselipkan dengan huruf kecil. Pasal yang menyatakan saya menyerahkan hak pengelolaan dana perwalian kepada suami. Terhitung sejak hari akad. Diselipkan di antara dokumen pemberkatan biasa. Saya menutup berkas itu tenang. Dinda, di sini ada pasal soal dana perwalian. Sepertinya salah berkas. Ini bukan dokumen pemberkatan. Nanti saya kembalikan ke ibu, ya. Wajah Dinda memucat. Ia tergagap. Oh, iya. Mungkin tercampur. Maaf, Mbak. Ia buru-buru pamit. Meninggalkan kue yang bahkan tidak ia buka. Saya memfoto setiap halaman berkas itu sebelum mengembalikannya. Satu bukti lagi, masuk ke dalam map saya. Lalu datang serangan yang paling berani. Suatu pagi, seorang rekan notaris menelpon saya. Pak Tono. Suaranya bingung. Santi, ada orang membawa surat kuasa atas namamu. Katanya kamu memberi wewenang menjual sebidang tanah warisan ibumu. Tanda tanganmu ada di situ. Tapi aku ragu, makanya aku telepon kamu dulu. Darah saya membeku. Saya tidak pernah menandatangani surat apapun. Pak Tono, jangan diproses. Itu palsu. Tolong simpan dokumennya. Saya butuh itu sebagai bukti. Pak Tono mengirim foto dokumen itu. Saya membukanya. Dan jantung saya berdebar. Tanda tangan itu mirip sekali dengan tanda tangan saya. Tapi bukan saya yang membuatnya. Mereka sudah berani memasukkan tanda tangan saya. Bahkan sebelum kami menikah. Saya sadar. Situasi ini jauh lebih berbahaya dari yang saya kira. Ini bukan sekadar mertua yang serakah. Ini sindikat. Sindikat yang sudah lama beroperasi. Dan saya target berikutnya yang nilainya paling besar. Saya menyimpan dokumen palsu itu baik-baik. Dalam hukum, satu dokumen palsu yang gagal bisa menjadi bukti niat jahat yang sempurna. Mereka sedang membangun kasus melawan diri mereka sendiri tanpa sadar. Dan saya diam-diam mengumpulkan setiap kepingnya. Saya juga meminta tim hukum ayah saya menelusuri aliran dana perusahaan properti itu lebih dalam. Hasilnya adalah jejak audit yang menghancurkan. Setiap perempuan yang menikah dengan Revin mengalami pola yang sama. Aset disatukan, lalu dipindahkan ke rekening atas nama Bu Linda dalam hitungan minggu. 3 perempuan, 3 kali pola yang sama persis. Itu bukan kebetulan, itu cetak biru kejahatan. Saya menyimpan rekening koran itu. Saya menyimpan jejak transfernya. Saya menyimpan setiap dokumen palsu. Semua tersusun rapi dalam satu map yang saya titipkan di brankas kantor ayah saya. Map itu kelak menjadi senjata yang menjatuhkan mereka. Kecerobohan terbesar mereka datang seminggu sebelum pernikahan. Saya datang ke rumah Pondok Indah untuk membahas acara. Pintu ruang kerja Revin sedikit terbuka. Saya mendengar suaranya berbicara dengan Bu Linda. Saya berhenti. Saya tidak menguping. Tapi saya mendengar, "Bu, Santi ini beda dari yang lain," kata Revin pelan. Dia teliti, dia notaris. Susah dikadali. Bu Linda menjawab tenang. Justru itu serunya. Yang lain terlalu mudah. Si Tatiana saja butuh 3 bulan. Santi ini hartanya paling besar. 10 miliar. Revin. 10. Setelah akad. Dana perwaliannya cair. Begitu cair. Kita gerak cepat. Surat penyerahan aset sudah ibu siapkan. Tinggal cari momen dia lengah. Lalu suruh teken di antara berkas pesta. Dia tidak akan sempat baca. Saya berdiri membeku di balik pintu. Nama itu lagi, Tatiana. Dan kini, saya tahu segalanya. Saya bukan menantu. Saya target. Saya mangsa. Persis seperti kata perempuan tua di mimpi buruk saya nanti. Saya ingin lari saat itu juga. Tapi saya menahan diri karena
Saya sadar kalau saya kabur sekarang. Saya hanya menyelamatkan diri sendiri. Mereka akan mencari korban berikutnya. Dan saya, sebagai orang hukum, tidak bisa membiarkan itu. Saya mundur perlahan. Saya keluar tanpa suara. Di dalam mobil, tangan saya gemetar, tapi kepala saya dingin. Saya menelpon ayah saya. Saya ceritakan semuanya. Ayah saya mendengarkan tanpa memotong. Lalu beliau berkata dengan suara yang membuat saya tenang. "Nak, dengarkan ayah. Jangan batalkan pernikahan. Jangan tunjukkan kamu tahu. Biarkan mereka merasa menang. Karena tameng yang ayah pasang baru bekerja, kalau mereka benar-benar melakukan kejahatannya di depan saksi, kita tidak akan membela diri. Kita akan membiarkan mereka menjatuhkan diri mereka sendiri." Saya bertanya, "Tameng apa?" "Ya," ayah saya hanya berkata, "Kamu akan tahu saat waktunya tiba. Yang perlu kamu lakukan hanya satu. Jangan tanda tangani apapun yang mereka sodorkan. Apapun, sampai ayah memberi tanda." Lalu beliau menambahkan, "Satu hal yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Dan, nak, satu lagi. Cari tahu, siapa Tatiana? Perempuan itu kuncinya." Sejak hari itu, saya menjalani peran. Saya tetap tersenyum di depan Bu Linda. Saya tetap memeluk Revin. Saya tetap berpura-pura sebagai pengantin yang berbahagia. Padahal, di balik gaun pengantin yang sedang dijahit, saya sedang menyusun perangkap. Saya mulai mencari Tatiana. Dan 2 hari sebelum pernikahan, saya menemukannya. Tatiana ternyata bukan nama asing di catatan pengadilan. Saya menemukan sebuah laporan polisi lama yang dicabut. Pelapor bernama Tatiana. Terlapor, sebuah perusahaan properti keluarga. Laporan itu dicabut tanpa alasan jelas, seolah seseorang memaksanya diam. Dengan bantuan tim hukum ayah saya menemukan alamat Tatiana. Sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran Bekasi. Jauh sekali dari kemewahan Pondok Indah. Saya datang sendiri. Pintu dibuka oleh seorang perempuan. Wajahnya rusak. Ada bekas luka bakar di satu sisi pipinya. Tapi saya langsung mengenali matanya. Mata penuh ketakutan itu. Perempuan tua di lorong nanti. Perempuan yang akan membisikkan peringatan. Tatiana. Ia memandang saya lama. Lalu, air matanya jatuh. "Kamu calon istri Revin, ya?" Tanyanya lirih. "Kamu masih sempat, larilah." "Nak," saya masuk. Kami bicara berjam-jam, dan kisahnya membuat hati saya hancur. Tatiana dulu juga seorang perempuan mapan, pemilik butik. Ia menikah dengan Revin 5 tahun lalu. Pernikahan yang sama mewahnya, Bu Linda yang sama manisnya. Setelah menikah, mereka membujuknya menyatukan aset. Tatiana menolak. Lalu, satu malam, terjadi kebakaran di dapur rumah Pondok Indah. Tatiana terjebak, wajahnya terbakar. Ia selamat, tapi dalam keadaan trauma berat. Saat ia di rumah sakit, dalam kondisi setengah sadar, mereka menyodorkan dokumen, surat penyerahan seluruh asetnya. Ia menandatanganinya tanpa membaca, karena ia pikir itu dokumen rumah sakit. Saat ia sadar, semuanya sudah hilang. Rumahnya, butiknya, tabungannya. 2 miliar rupiah lenyap, dan pernikahannya dibatalkan sepihak, seolah ia tidak pernah ada. "Aku mau melapor," kata Tatiana. "Tapi mereka mengancam." Mereka bilang, "Kalau aku bicara, keluargaku yang akan kena. Aku tidak punya bukti." Tanda tanganku ada di surat itu, di mata hukum. Aku menyerahkannya secara sukarela. Ia menangis. Aku menandatanganinya. "Nak, itu kesalahanku. Aku tidak membaca." Tatiana menunjukkan saya sebuah album foto lama. Foto pernikahannya. Ia begitu cantik dulu, berseri, persis seperti saya beberapa minggu lalu. Di foto lain, ada Bu Linda memeluknya dengan senyum yang sama manisnya. Senyum yang saya kenal betul. "Aku menyimpan ini untuk mengingatkan diriku," kata Tatiana lirih, "bahwa monster pun bisa tersenyum seperti malaikat. Aku terlalu lama tidak punya keluarga." Nah, jadi saat mereka bilang menyayangiku, aku menelannya bulat-bulat. "Sama sepertimu, kan?" Kata-katanya menusuk karena ia benar. Kami berdua perempuan yang lapar akan kasih sayang, dan kelaparan itulah yang dimanfaatkan mereka. "Kenapa ibu tidak pergi dari Jakarta saja?" tanya saya.
Kenapa ibu masih di sini? Tatiana menatap saya. Karena aku tahu mereka akan mencari korban berikutnya. Aku tidak bisa menghentikan mereka sendirian. Aku hancur, miskin. Tidak punya bukti. Tapi aku berjanji pada diriku, kalau suatu hari ada perempuan lain yang cukup kuat untuk melawan, aku akan membantunya, apapun risikonya. Ia menggenggam tangan saya, dan sepertinya perempuan itu kamu. Saya menggenggam tangannya, dan di saat itu semua keraguan saya lenyap. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Bu Tatiana, kata saya. Kali ini berbeda. Saya seorang notaris. Saya tidak akan menandatangani apapun tanpa membaca. Dan saya butuh bantuan ibu. Maukah ibu menjadi saksi? Tatiana menatap saya. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu selain ketakutan di matanya. Harapan. Malam itu, rencana tersusun. Ayah saya, tim hukumnya, dan diam-diam pihak kepolisian sudah mengetahui semuanya. Tatiana bersedia menjadi saksi, tapi kami butuh satu hal terakhir. Kami butuh mereka melakukan kejahatan itu lagi, di depan saksi, di depan kamera. Kami butuh mereka menyodorkan surat penyerahan aset itu di hari pernikahan saya. Dan saya akan menjadi umpannya. Itulah kenapa saya tetap melangkah ke pelaminan. Itulah kenapa saat perempuan tua berbisik di lorong, saya hanya pura-pura bingung. Tatiana menyelinap masuk sebagai pelayan catering untuk satu hal. Memastikan saya tidak goyah dan untuk memberi sinyal kapan mereka akan bergerak. Pesta berlanjut. Saya kembali ke panggung. Saya tersenyum. Saya menyalami tamu. Tapi setiap detik saya menunggu. Tidak lama. Di sela acara, Bulinda mendekat. Senyumnya begitu manis hingga menjijikan. Santi, sayang, bisiknya. Ada satu dokumen kecil soal pembagian seserahan sebagai formalitas keluarga. Nanti di sesi penyerahan tanda kasih, kamu tanda tangani ya. Di depan semua tamu. Biar resmi di depan semua tamu. Mereka begitu yakin akan menang. Hingga mereka ingin melakukannya secara terbuka. Sebagai pertunjukan. Kesombongan mereka akan menjadi kuburan mereka. Saya mengangguk manis. Tentu. Bu, di pelaminan. Ayah saya naik untuk sesi foto. Pak Dharma dengan beskap hitamnya. Berjalan tegap. Saat beliau memeluk saya berbisik sangat pelan. Ya, mereka akan menyuruh saya teken sebentar lagi. Di depan tamu, ayah saya membalas pelukan saya. Beliau berbisik, bagus, biarkan. Saat kamu memegang pena, jangan tanda tangani. Tumpahkan minuman ke dokumen itu. Pura-pura ceroboh. Sisanya, biar ayah dan hukum yang bicara. Saya tidak mengerti maksudnya saat itu, tapi saya percaya. Lalu MC mengumumkan sesi penyerahan tanda kasih keluarga. Tepuk tangan menggema. Dinda muncul membawa map merah di atas nampan perak. Senyumnya kemenangan. Revin berdiri di samping saya. Tangannya melingkar erat di pinggang saya. Erat. Posesif. Menyakitkan. Bulinda berdiri di tengah panggung. Mikrofon di tangan. Bapak, Ibu, para tamu sekalian, katanya berseri. Sebagai tanda bahwa menantu kami kini resmi menjadi bagian keluarga. Ia akan menandatangani surat ikatan keluarga ini. Sebuah simbol kepercayaan. Para tamu bertepuk. Mereka tidak tahu. Surat itu adalah surat penyerahan seluruh aset saya. Dinda menyodorkan map merah. Revin menyerahkan pena emas. Bulinda menatap saya dengan mata berkilat. Silakan. Sayang. Tanda tangani. Saya membuka map. Mata saya menyapu cepat. Dan benar. Surat penyerahan hak atas seluruh harta benda. Termasuk dana perwalian 10 miliar kepada Revin dan keluarga. Lengkap dengan materai. Mereka bahkan sudah memalsukan beberapa detail. Menunggu tinggal tanda tangan saya. Tangan saya bergerak menuju kertas. Bulinda tersenyum penuh kemenangan. Revin menahan napas. Lalu dengan gerakan yang tampak ceroboh, siku saya menyenggol gelas jus di meja samping. Cairan merah tumpah, membasahi seluruh dokumen, melunturkan tintanya. Astaga, maaf, seru saya.
pura-pura panik. Wajah Bu Linda berubah pucat. Dinda tersentak. Revin mencengkeram lengan saya, berbisik tajam. Apa-apaan kamu? Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, di seberang ruangan terdengar suara serak yang membelah keheningan. Mau kemana terburu-buru? Menyodorkan surat itu. Semua mata menoleh. Di ambang pintu dapur, berdiri perempuan tua berseragam pelayan. Perlahan, ia melepas masker di wajahnya. Wajah penuh bekas luka itu terpampang di bawah lampu kristal. Bu Linda menjatuhkan mikrofonnya. Wajahnya berubah abu-abu. Bibirnya bergetar menyebut satu nama. Tatiana. Ruangan yang tadi riuh, kini sunyi total. Para tamu saling pandang, bingung. Tatiana melangkah maju, perlahan. Tongkat di tangannya mengetuk lantai marmer. Suaranya bergetar, tapi tegas. 5 tahun lalu, saya berdiri di pelaminan yang sama, memakai gaun yang sama indahnya, dan menandatangani surat yang sama dengan yang baru saja akan ditandatangani perempuan ini, kata Tatiana, menunjuk saya. Mereka mengambil segalanya dari saya, rumah saya, usaha saya, wajah saya. Lalu mereka membuang saya seperti sampah. Gemuruh bisik-bisik memenuhi ruangan. Bu Linda buru-buru meraih mikrofon yang jatuh. Jangan dengarkan dia. Perempuan ini gila. Pengemis yang dendam, teriaknya. Tapi suaranya tenggelam. Karena saat itu ayah saya melangkah ke tengah panggung. Pak Dharma dengan wibawa seorang pengacara veteran. Beliau mengambil mikrofon dari tangan saya dengan tenang. Nama saya Dharma Pradana, pengacara dan ayah dari pengantin perempuan, kata beliau. Suaranya menggema. Izinkan saya menjelaskan satu hal kepada para tamu yang terhormat. Beliau menoleh ke arah Bu Linda dan Revin. Pagi tadi, saat akad nikah, kalian menandatangani sebuah perjanjian. Perjanjian yang diselipkan tim hukum saya di antara tumpukan berkas administrasi. Kalian menandatanganinya tanpa membaca. Karena kalian terlalu sombong, terlalu serakah. Kalian pikir hanya kalian yang pandai menyodorkan kertas untuk ditandatangani orang yang lengah. Wajah Revin memucat. Perjanjian apa? Tanyanya parau. Saya melangkah maju. Saya rogoh saku tersembunyi di balik gaun pengantin saya. Saya keluarkan sehelai dokumen. Berbeda dari yang tadi basah. Ini dokumen asli. Disiapkan jauh-jauh hari. Atas saran tim hukum ayah saya. Kalian lupa satu hal, kata saya. Suara saya dingin dan tenang. Saya seorang notaris. Dan ayah saya seorang pengacara. Kalian mengincar perempuan yang salah. Saya membuka dokumen itu. Saya membacanya lantang. Agar setiap tamu mendengar. Pasal 18. Apabila salah satu pihak terbukti melakukan tindak pidana penipuan, pemalsuan dokumen, atau upaya melawan hukum untuk merampas harta pasangannya, maka pernikahan ini batal demi hukum. Dan pihak yang bersalah wajib menyerahkan seluruh aset pribadinya sebagai ganti rugi. 10 kali lipat dari total kerugian. Saya menurunkan kertas itu. Saya menatap Bu Linda. Surat penyerahan aset yang baru saja ibu suruh saya tanda tangani di depan ratusan tamu dan puluhan kamera adalah bukti tindak pidana yang ibu lakukan sendiri. Secara sukarela, di depan saksi, ibu yang mengangkat mikrofon dan mengumumkannya. Bu Linda terhuyung. Ia mengerti hukum. Ia tahu artinya ini. Wajahnya yang pucat kini menjadi abu-abu. Jadi, lanjut saya. Rumah mewah di Pondok Indah, koleksi mobil Revin, dan sisa uang haram di rekening kalian. Mulai detik ini, secara hukum sedang dalam proses penyitaan sebagai ganti rugi untuk saya dan untuk Bu Tatiana dan untuk semua perempuan yang kalian hancurkan. Tidak, bisik Revin. Tidak mungkin. Kamu menjebak kami. Saya menatapnya lurus. Lelaki yang dulu berkata, aku hanya butuh kamu, bukan saya yang menjebak. Revin, kalian yang membangun jebakan itu sendiri bertahun-tahun. Saya hanya berdiri diam dan membiarkan kalian melangkah masuk. Saat itu, Revin kehilangan akal. Keputusasaan membuatnya nekat. Ia menyambar pisau pemotong kue panjang dari meja samping. Para tamu menjerit. Ayah saya bergerak, tapi jaraknya 2 langkah. Terlalu jauh. Mati kau, teriak Revin.
mengayunkan pisau ke arah saya. Tapi saya tidak bergeming. Pelajaran bela diri bertahun-tahun dari ayah saya bukan sekedar hiasan. Saat pisau itu mengayun, saya menangkis pergelangan tangannya. Saya putar ke belakang punggungnya. Lalu saya tendang lipatan lututnya dengan tumit sepatu saya. Revin menjerit. Tubuhnya terbanting ke lantai. Wajahnya mencium karpet. Tepat di bawah kaki saya. Pisau itu terlempar jauh. Saya menunduk sedikit. Saya berbisik dingin. Sakit. Revin, tidak sesakit hati Tatiana dan perempuan-perempuan lain yang kalian buang. Melihat anaknya terkapar, Bu Linda mengambil kesempatan dalam kekacauan. Ia mengangkat gaunnya dan berlari menuju pintu dapur. Minggir! Minggir semua! Teriaknya histeris. Tapi langkahnya terhenti di ambang pintu. Sesosok tubuh menghalangi. Tatiana berdiri di sana, tenang, menatap perempuan yang telah menghancurkan hidupnya. Mau kemana? Mantan mertuaku sayang, tanya Tatiana pelan. Bu Linda mundur, punggungnya menabrak dinding. Kakinya gemetar melihat hantu masa lalunya berdiri nyata di hadapannya. Saat itu, pintu utama dan pintu samping terbuka. Polisi berseragam lengkap yang sejak tadi sudah disiagakan ayah saya menyerbu masuk. Mereka mengepung panggung. 2 petugas memborgol Revin yang masih mengerang di lantai. 2 petugas lain meringkus Bu Linda yang sudah pasrah di depan Tatiana. Saat Bu Linda digiring melewati saya, ia menatap saya dengan kebencian dan kebingungan. Kenapa? Desisnya. Kenapa kamu bisa tahu semuanya? Saya menatap lurus ke matanya. Karena keserakahan membuat ibu tuli. Ibu terlalu sibuk mendengar bunyi uang, sampai tidak mendengar bisikan hati nurani. Dan ibu meremehkan satu hal, kekuatan seorang perempuan yang tidak hanya melindungi dirinya, tapi juga perempuan-perempuan lain di belakangnya. Revin dan Bu Linda diseret keluar di bawah cemoohan para tamu. Dinda, yang mencoba kabur lewat samping, juga ditangkap. Kamera para wartawan yang entah sejak kapan hadir, menghujani mereka dengan kilatan blitz. Esok pagi, wajah mereka terpampang di halaman depan koran sebagai penipu pernikahan yang akhirnya tertangkap. Malam itu, di rumah Bintaro saya, suasananya berbeda. Untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, saya bisa bernapas lega. Ayah saya datang. Beliau membawa 2 cangkir teh. Kami duduk di teras, dalam diam yang nyaman. Ayah tahu dari awal, ya? Tanya saya akhirnya. Pak Dharma tersenyum tipis. Ayah tidak tahu detailnya. Nak, ayah hanya tahu satu hal. Keluarga yang menyayangi hartamu lebih cepat daripada menyayangimu. Selalu akan menagih harganya suatu hari. Ayah hanya menyiapkan payung sebelum hujan benar-benar turun. Saya menggenggam cangkir teh saya. Saya hampir menandatanganinya. Ya, saya hampir percaya semuanya. Tapi kamu tidak, kata ayah saya. Karena ayah membesarkanmu dengan satu aturan. Aturan yang dulu kamu kira membosankan. Beliau menatap saya. Jangan pernah menandatangani apapun yang belum kamu baca sampai titik terakhir. Saya tersenyum. Air mata saya jatuh. Tapi kali ini bukan air mata sedih. Proses hukum berjalan beberapa bulan. Pasal 18 dalam perjanjian pranikah itu terbukti sah dan mengikat. Pernikahan saya dengan Revin dibatalkan demi hukum. Seluruh aset keluarga itu disita. Rumah Pondok Indah, mobil, dan rekening berisi uang hasil menipu para perempuan diserahkan sebagai ganti rugi. Saya tidak mengambil semuanya untuk diri saya. Sebagian besar saya kembalikan kepada para korban, kepada Tatiana. Saya kembalikan nilai yang dulu dirampas darinya, 2 miliar rupiah. Ditambah biaya pemulihan wajahnya. Kepada 2 perempuan lain yang namanya saya temukan, saya bantu menyusun gugatan. Bu Linda divonis penjara atas penipuan, pemalsuan dokumen, dan percobaan penganiayaan. Revin menyusul ibunya ke balik jeruji. Dinda, sang penyodor map, juga dihukum sebagai komplotan. Keluarga yang dulu tampak begitu megah di Pondok Indah, kini terpecah, miskin, dan dipermalukan. Tatiana, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, bisa tersenyum lepas. Ia membuka kembali butik kecil. Saya sering mampir ke sana. Kadang, kami hanya minum teh, tanpa banyak bicara.
karena kami berdua mengerti ada luka yang tidak butuh kata, hanya butuh ditemani. Suatu sore, saya kembali ke kantor notaris saya di Menteng. Seorang klien muda datang, hendak menandatangani sebuah perjanjian usaha. Ia terburu-buru. Ia berkata, Bu, langsung teken saja. "Ya, saya percaya kok." Saya tersenyum. Saya menahan tangannya pelan. "Duduk dulu, Nak," kata saya. "Bacakan setiap pasal bersama saya." Karena kepercayaan yang sejati. Tidak pernah takut diperiksa. Klien itu tertegun. Lalu ia duduk. Dan kami membaca, baris demi baris. Itulah pekerjaan saya. Itulah yang ibu saya wariskan dan ayah saya ajarkan. Bukan sekedar membaca dokumen, tapi melindungi orang dari satu tanda tangan yang bisa menghancurkan seluruh hidup mereka. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menukar harga dirimu dengan kasih sayang yang datang terlalu cepat dan terlalu manis. Dan jangan pernah menandatangani apapun demi cinta sekalipun, tanpa membacanya sampai akhir. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, tumbuh tanpa kasih sayang yang utuh, lalu begitu mudah luluh saat ada yang berpura-pura menyayangi. Kepada kalian, saya ingin berkata, kasih sayang yang tulus tidak pernah meminta aset kalian sebagai bukti cinta. Ada juga banyak suami seperti Revin di luar sana yang berkata, "Aku sudah cukup," padahal diam-diam menghitung warisan istrinya. Cinta mereka punya harga, dan harganya adalah seluruh hidupmu. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Linda yang memeluk menantunya bukan karena sayang, tapi karena melihat apa yang bisa diambil. Mereka menyebut diri keluarga, padahal mereka pemangsa yang berbaju kasih. Tatiana kini hidup tenang dengan butiknya. Revin, Bu Linda, dan Dinda menghabiskan tahun-tahun mereka di balik jeruji sebagai gelandangan yang dulu pernah kaya. Dan saya kembali berdiri di atas kaki saya sendiri, lebih kuat dari sebelumnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, membaca atau percaya buta, melawan atau menyerah. Saya memilih membaca, dan pilihan itu menyelamatkan hidup saya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian hampir menandatangani sesuatu yang nyaris menghancurkan hidup kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.